kan bagaimana mengambil yang paling baik. Dalam penafsirannya ini terkait dengan Nabi Musa, terkait dengan kisah itu, ambil yang paling baik artinya ambil memaafkan orang lain. Nah, kalau kita kontekskan sekarang ini, kalaupun ada orang bercerita dengan kita sesuatu yang jelek, ambil yang paling baik. Minimal begini, ya Allah, jauhkan saya ketika itu hal-hal yang tidak baik. Jauhkan saya dari cerita tadi, dari sifat-sifat orang itu, ya, tanpa harus memberikan penilaian bahwa buruk atau baik. Karena boleh saja saat sekarang ini kita dengarkan baik, besok buruk, atau sebaliknya. Oleh karena itu, dianjurkan mengambil yang paling baik. Ya, artinya memperhatikan bagaimana sebenarnya dampak akibat ketika kita mendengarkan itu, supaya tidak antusibu qauman bijahalah, dengan perkataan-perkataan orang bodoh. Artinya kalau tidak diteliti sebelumnya, langsung kita menyampaikan, itu kita bisa menjadi mendengarkan perkataan orang bodoh sebenarnya. Artinya tidak diteliti sebelumnya. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ma fa'altum nadimin, maka kita akan menyesal sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ini konsep mendengar. Artinya banyak orang yang menggunakan telinganya itu sebatas adzon. Nah, itu innal dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Adzon itu nilai pengetahuan itu kalau 75% itu tidak memberikan manfaat kepada al-haq, kebenaran. Jadi apa yang biasa kita dengar jangan kita anggap sesuatu kebenaran mutlak. Karena kenapa? Jangan sampai hanya sebatas al-zon. Yang fatalnya lagi, Al-Quran mengatakan wala yataba'dukum ba'dha, yang sebelumnya wala tajassasu, jangan suka mencari kesalahan. Ya, kesalahan ini yang banyak, ya. Sehingga ketika kita menemukan kesalahan, wala yataba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, maka pada saat bersamaan orang yang sudah menemukan kesalahan orang lain biasanya secara otomatis menceritakan kesalahan orang lain. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang seperti itu seperti memakan bangkai saudaranya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menemukan sebuah bangkai saja. Apa itu bangkai? Cerita yang tidak baik. Artinya cerita-cerita keburukan orang lain. Dengan itu sebenarnya kita menanamkan atau menyimpan bangkai di pikiran kita, menyimpan bangkai di hati kita. Suatu saat akan keluar sehingga menjadi cerita busuk. Oleh Al-Quran tadi, saurikum darul fasikin, perhatikan orang-orang yang pernah melakukan keburukan sebelumnya. Apa yang terjadi kalau dilihat tafsirnya ini adalah misalnya kaum Ad, Fir'aun, itu memberikan peringatan bahwa bagaimana selayaknya kita selalu memperhatikan akibat buruk seseorang ketika mendengarkan sesuatu yang buruk. Ada banyak kisah yang perlu kita menjadikan sebuah pelajaran sehingga kita mampu berkata dengan baik. Maka suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul Islam afdal, mana sikap Islam yang paling mulia? Kata Rasulullah, man salimal muslimu min lisani wa yadihi, yaitu seseorang muslim, orang muslim yang mampu menyelamatkan muslim yang lainnya dari lisannya dan tangannya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya nanti puasa ini telinga kita terjaga, dan adapun kalau kita mendengarkan kata-kata yang tidak pantas atau aib orang lain, kita mampu mengambil dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan mengolah menjadi lebih baik sehingga tidak menjadi sebuah bangkai. Kita menyebarkannya dengan pola positif dengan mengatakan boleh jadi itu adalah bagian
ujian bagi mereka, dan ketika saya mendengarkannya juga menjadi ujian bagi saya, sehingga harus mengatakan dia melakukan hal itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengarkan kata-kata tersebut aib orang lain, itu ujian bagi saya. Mampukah saya mengolah pikiran saya, pendengaran saya, penglihatan saya, dan hati saya supaya tidak merendahkannya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kita tidak layas al-qawmi min qawmin, tidak mengolok-olok, tidak mengejek siapapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini menjadi berkah pada subuh hari ini dan menjadikan kita sebagai pribadi yang mukmin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.